Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas 1 HKID, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Fatni Erlina SHI MH. Jadi makalah ini yaitu temanya atau judulnya itu sistem hukum, yang mana PPT ini disusun oleh saya sendiri, Kurniawan Dwi Febrianto, dengan NIM 224110302153, dan saudara Nadif Sofio Nadif dengan NIM 224110302173. Lanjut ke pendahuluan. Jadi sistem hukum merupakan sebuah tatanan atau unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain, dan adanya interaksi antara satu sama lain yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisir dan kerjasama ke arah tujuan, yaitu kesatuan. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan, perlu adanya kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut, yaitu merupakan rencana dan pola tertentu. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling kait-mengait. Arti pentingnya tiap bagian pada dasarnya terletak dalam ikatan sistem, dalam kesatuan karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Kemudian ada dasarnya banyak sistem hukum yang menjadi patokan bagian negara di dunia ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam sejarah dan perkembangan hukum terdapat 4 macam sistem hukum yang mempengaruhi sistem-sistem hukum yang ada seperti sekarang ini di berbagai negara-negara di dunia. Adapun sistem hukum tersebut adalah civil law, common law, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum Islam. Lanjut ke pembahasan. Outline, yaitu yang pertama sistem hukum civil law, yang kedua sistem hukum common law, yang ketiga sistem hukum adat, dan yang terakhir sistem hukum Islam. Landasan materi. Pengertian sistem hukum. Secara umum, sistem hukum adalah kesatuan dari unsur-unsur yang saling berinteraksi dan bekerjasama dalam mencapai tujuan kesatuan tersebut. Unsur-unsur tersebut sebagai suatu kesatuan yang tersusun dari sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum civil law. Sistem hukum ini bisa disebut sebagai sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini menjadi dasar dan berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, dan juga Amerika Latin dan Asia. Civil law sendiri dapat dipaparkan ke dalam definisi sebagai berikut, yaitu civil law may be defined as the legal traditional which has its origin in Roman law, as codified in the Corpus Juris Civilis of Justinian, and subsequently developed in continental Europe and around the world. Yang artinya, civil law dapat didefinisikan sebagai tradisi hukum yang berasal dari hukum Romawi, sebagaimana dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civil Justinian dan kemudian berkembang di Eropa kontinental dan di seluruh dunia. Prinsip utama hukum civil law. Prinsip utama yang mendasari dasar sistem hukum ini ialah hukum memperoleh kekuatan yang mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komilasi tertentu.
Prinsip dasar tersebut menjadi patokan karena nilai utama yang merupakan tujuan dalam hukum adalah kepastian hukum, dan hal tersebut dapat diwujudkan apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan yang tertulis, misalnya undang-undang. Jadi dapat disimpulkan dengan tujuan hukum tersebut berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku, maka kekuasaan hakim tidak leluasa dalam menciptakan hukum yang sifatnya mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut, sehingga hakim pada sistem hukum ini hanya memiliki fungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya saja. Ya, baik, saya akan melanjutkan, yaitu sumber hukum civil law. Sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman pada sistem hukum Eropa kontinental, yaitu undang-undang yang dibentuk oleh pemegang legislatif. Selain itu, juga diakui peraturan-peraturan yang dibuat pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Penggolongannya itu ada dua. Yang pertama, hukum publik dan hukum privat. Adapun hukum privat, yaitu hukum privat ialah hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah hukum sipil dan hukum dagang. Adapun hukum publik ialah hukum yang mengatur tentang kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dengan negara, termasuk hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Dan untuk sistem hukum common law, yaitu sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon juga disebut dengan sistem common law dan sistem unwritten law, tidak tertulis. Walaupun disebut unwritten law yang berarti hukum tersebut tidak tertulis, tetapi itu tidaklah sepenuhnya benar karena di dalam sistem hukum ini juga terdapat sumber-sumber hukum yang tertulis. Dan prinsip utama common law selain itu, sistem common law hukum Anglo-Saxon lebih mengutamakan pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat tersebut, sehingga hukum yang berjalan akan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini menganut suatu doktrin, yaitu yang dikenal dengan nama The Doctrine of Precedent atau stare decisis. Doktrin ini intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip hukum yang sudah ada pada keputusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya, presiden. Dan untuk sumber hukum civil law, sumber-sumber hukum pada sistem Anglo-Saxon ialah putusan hakim atau pengadilan yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Hakim pada sistem ini bukan hanya berfungsi sebagai pihak yang menafsirkan suatu peraturan-peraturan hukum saja, akan tetapi perannya sangat besar, yaitu membentuk seluruh tatanan kehidupan masyarakat sehingga prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Sistem hukum adat atau kebiasaan. Sistem hukum adat merupakan sistem yang tumbuh dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, Cina, Jepang, dan negara lainnya yang ada di belahan dunia Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri, istilah hukum adat berasal dari istilah
ada track yang dikemukakan oleh Snow berasal dari Azertek, yaitu dari Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh tahun 1891 sampai 1892. Ya, sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam merupakan suatu keyakinan dari ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Bagi negara-negara yang menganut asas hukum Islam dalam bernegara, melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat, sesuai yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajarannya. Dan adapun kesimpulan yang kita dapat, yaitu sistem hukum civil law yaitu mendasarkan pada putusan pengadilan yang negara berpegang pada kodifikasi. Oleh karena itu, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini menegaskan bahwa dalam sistem civil law, tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Hakim hanya berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Civil law legal system memiliki tiga karakteristik, yakni adanya sistem kodifikasi, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Dan untuk saran, yaitu negara yang menganut sistem hukum civil law lebih memiliki kepastian hukum, memiliki kodifikasi dan unifikasi, dan sehingga hal tersebut sudah mencerminkan suatu struktur database hukum. Dan database hukum tersebut akan memudahkan untuk merubah atau harmonisasi peraturan perundang-undangan daripada menggunakan omnibus law. Dan adapun daftar pustaka yang kita dapatkan yaitu dari beberapa buku serta perkataan-perkataan dari Ali Daud Muhammad ataupun Jamali Abdul, Hadi Kusuma Hilman, dan lain-lain. Baik, saya sendiri dari Sofyun Nadif dan teman saya Febri untuk mengundurkan diri dan untuk meminta maaf apabila ada suatu perkataan yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.